Kembali masih bersama Bunda Aninya di channel Wani Channel. Hari ini konteksnya membahas tentang kebangkitan wanita, gimana solusinya yang dia nggak ngerti, yang hidup bersama orang-orang yang salah, pasangan yang toksik. Mereka merasa hidupnya nggak berarti. Di video ini saya akan membahas bersama teman-teman. Saya sedang live ya, obrolan live saya. Oke, makasih udah bergabungnya. Bang Win mau masuk, Bang? Mau naik? Ayo kita ngobrol bareng, mau nggak lo? Kamu mau naik nggak? Ya. Aku lagi live nih sama para bunda. Maaf ya, aku ganti handphone karena baterainya. Kamu mau naik nggak? Aku tuh orangnya apa adanya aja. Orang kalau udah kayak aku nih santai banget ya ngadapin hidup. Nggak perlu tampil yang harus sempurna, harus apa. Udah aku nikmatin aja. Pakai daster pun live gitu, santai aja. Naik kemana Bun? Itu bapaknya. Ada suamiku itu, tak tawarin mau naik enggak. Cakepnya alah ini pakai daster nih, daster belel ini. Aku tuh nggak mikirin tentang apa gitu, nggak aku orangnya. Nyimak Bun, tadi ganti handphone ya aku nih tadi. Kita ngobrol itu aja yuk. Mengetahui skill ke diri sendiri bagaimana Bun? Untuk mengetahui skill dari diri sendiri, semua orang itu sebenarnya ada ya. Nilai lebihnya ya dasarnya udah cantik. Alhamdulillah, makasih. Jadi coba kamu kenalin diri kamu. Setiap orang, setiap individu itu mempunyai kelebihan yang perlu digali. Semua orang itu ada. Aku DM Bun tapi belum dibalas. Aku tuh jarang banget Mbak Nur yang iniin DM ya. Ngelihat DM banyak banget, DM tuh numpuk gitu. Kalau tak baca satu-satu aku nggak kerja. Ketumpuk kadang, banyak bener. Maaf ya Mbak Nur ya, aku nggak buka DM masalahnya. Kalau untuk menggali diri sendiri tuh misalnya kenali diri kamu. Pasti setiap orang itu punya. Kamu tuh hobinya apa? Pertama kalau mau menggali itu hobi ya. Hobi kamu kenalin dulu. Kamu sukanya apa? Misalnya suka bikin kue, kembangin itu suka kamu, gitu loh. Kembangin dulu itu suka kamu. Itu pertama kali mengenali skill yang ada di diri kita. Biasanya setiap orang tuh punya hobi. Hobinya apa? Gitu. Kalau orang yang benar-benar nggak punya hobi berarti hidupnya nggak punya mimpi ya. Gitu. Terus kalau dengan pasangan kita yang toksik itu nggak perlu kamu itu sibuk. Perbaiki diri kita aja terus gitu. Tinggal kerja kayak cuekin gitu. Membangun diri kita sendiri itu yang paling penting. Mbak Rere, makasih. Ya Allah Rere ini masih di sini. Re masih di Taiwan, Re. Ini hari panas banget ya, Re, Taifong. Mbak, saya mau DM bisa. Bisa Mbak, sampean DM aja. Nanti kalau pas aku ada waktu ya tak buka. Tapi kalau nggak dibuka-buka sabar ya. Karena aku kadang DM banyak banget. Selamat siang Bunda. Iya betul Mbak, aku di posisi itu. Kalau di posisi seperti itu, aku dulu juga di posisi seperti itu. Cuman seringkali orang yang dia pikir yang bisa toksik ke kita itu pasangan. Kamu hanya fokus ke pasangan aja, padahal enggak. Kita wanita harus berduit. Yes, wanita itu harus bekerja. Ya, wanita itu harus bekerja. Jadi kamu ke depan ngedidik anakmu perempuan, harus ajarin bekerja. Jangan ajarin, udah nikah nanti suami kamu yang nafkain. Itu udah enggak zaman lagi ya. Jangan seperti itu. Aku dulu di Taoyuan Mbak. Oh di Taoyuan, aku di Taipei. Aku di Fuxing. Dia menganggap rendah saja harga diri kita. Alhamdulillah udah banyak sadar. Jadi kayak gitu ya. Jadi perempuan itu harus bertumbuh. Jadi makanya ini pentingnya yang nonton live saya itu, pentingnya yang kalian punya anak, belum pada merit, belum pada nikah, belum punya pasangan.
ajarin dulu anak-anak kita, terutama perempuan ya. Perempuan jangan pernah diajarkan, lo udah kawin, nanti kawin itu lakimu yang berhak ngasih nafkah, begini-begini, jangan itu. Ya, karena zaman itu udah berubah ya, jadi hidup kita harus tumbuh mengikuti zaman. Kalau kita nggak hidup bertumbuh mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa, kita akan terbantai. Salam kenal, aku dari Thailand. Oh ya, makasih, sukanya ngobrol bun. Gitu. Iya, makasih. Kak, usia berapa kakak bercerai? Aku nggak bercerai. Aku nggak pernah mikirin. Maaf ya. Aku nggak pernah mikirin saat aku hidup bersama pasanganku toksik. Aku nggak pernah menyibukkan diriku bagaimana aku harus lepas dari dia, bercerai, enggak. Aku lebih sibuk mengejar skill, pertama, mengejar diriku sehat. Yang ketiga, aku mengejar tujuan hidupku. Udah, aku nggak sibuk. Sampai hari ini pun aku nggak cerai. Bodoh amat, nggak mikir. Gitu loh, saya udah pisah 6 tahun. Ya udah nggak cerai. Emang ngapain, gue juga nggak pingin kawin resmi lagi. Sekarang aku kawin lagi juga kawin sirih, nggak butuh surat-surat nikah, nggak apa-apa. Aku udah bisa nafkahin diriku sendiri kok. Aku nikah lagi cuman buat urusan batinku aja. Aku nggak butuh, buat duniaku aku udah nggak butuh. Itulah perempuan. Iya, ngapain kita itu perempuan dengan pasangan nggak cocok, sibuk mikirin cerai. Kebanyakan kalau kita lagi nggak baik-baik aja dalam rumah tangga, banyak perempuan itu sibuk mikirin cerai. Karena nanti jangan perbaiki diri kita dulu, bikin diri kita punya kualitas, itu yang paling penting ya. Kita harus punya kualitas dulu. Sembuhin luka kamu, hargain diri kamu, hargain hidupmu, kejar skill, jaga kesehatan mentalmu, jiwamu, fisikmu. Karena apa? Kamu mau dapat buru-buru cerai sama laki kamu, udah gitu kamu belum selesai sama dirimu, hanya mengulang salah yang sama. Hanya mengulang aja, judulnya aja yang bakal beda, itu aja sih. Bener itu, coba aja kalau nggak percaya ucapan saya. Kamu hari ini bermasalah, kamu hanya mikir sebel banget sama laki kamu, pingin cepet-cepet selesai cerai, udah bebas, gue bisa kawin lagi. Salah. Jangan mikirin kawin dulu, selesaiin diri kita dulu. Buat diri kita punya harga. Apa itu? Gimana bun caranya harga diri punya harga? Kerja. Mau kerja nyuci piring, nguli, ngepel, nyuci WC kayak, jadi babu kayak, itu lebih terhormat. Itu nilai kehormatanmu sebagai perempuan. Ngapain kamu itu bertahan cuman dikasih makan 1 piring, suruh cuci baju, malam dienjot-enjot, kamu nggak dapat hak, ngapain? Gitu. Emangnya hidup ini harus selesai sama orang seperti itu? Kamu masih punya waktu kok untuk bahagia. Aku kerja jadi guru, Mbak. Alhamdulillah kalau kerja jadi guru itu lebih aman, tapi bukan berarti kerja jadi guru sudah punya pekerjaan. Ada juga banyak orang pekerja kantoran punya pasangan yang enggak, Masya Allah, Kak, hebat. Ya harus gitu. Bukan berarti itu masalah orang yang enggak punya pekerjaan. Orang yang punya pekerjaan tapi dia ribet dengan urusan rumah tangga juga banyak. Apa yang harus dilakukan orang perempuan? Ya bentengin harga diri kita. Masih di Taiwan, Mami Cantik. Iya, masih di Taiwan, sayang. Ini anakku ini, Mbak TKW. Ini perempuan hebat. TKW itu jangan salah lihat ya, perempuan yang berani mengambil keputusan ke luar negeri itu nggak mudah. Itu adalah Kartini, itu perempuan-perempuan sama dengan Cut Nyadin. Mereka wanita-wanita hebat, mau pergi ke Malaysia, kemanapun. Perempuan yang berani mengambil keputusan, ya, pergi meninggalkan, mengambil alih posisi jabatan suami, dia menjadi pengganti peran, menjadi penopang keluarga, itu adalah wanita hebat. Jadi kalau ada orang merendahkan orang jadi TKW, itu adalah orang yang salah. Ya, TKW mbak-mbak di luar negeri itu mereka perempuan-perempuan hebat. Karena apa? Di uploadan medsosnya mereka tertawa, ya kan? Tapi padahal mereka itu benar-benar berjuang di medan perang, melawan mentalnya sendiri, melawan egonya, melawan kegilaannya. Kalau mereka nggak kuat mental bisa gila. Nanti aslinya sih kagak
Kagak boleh mami meninggalkan suami masalah ekonomi ya terpaksa. Ya itu tetap aja. Apapun alasannya, perempuan sudah berani mengambil keputusan membaik yang dia nggak punya masalah, ataupun yang punya masalah, dia berani mengambil keputusan, mengambil alih, menolong suami yang baik, melepaskan diri dari suami yang nggak baik, itu sama. Perjuangan itu, gitu. Nilainya sama-sama beribadah itu pahala, gitu loh. Nanti yang nanggung dosanya itu pasangan kita. Apalagi istri udah bekerja, ya kan? Istri udah bekerja, udah mampu menopang. Si suami nggak tahu diri, di Indonesia poya-poya, nggak menghargain apa yang dilakukan istrinya. Itulah. Lelaki-lelaki seperti itu nggak perlu kamu belain terus. Udah. Cepat-cepat kamu membahagiakan, menghargai dirimu, hidupmu. Itu aja. Apakah harus bercerai? Nggak perlu. Kecuali lo pingin kawin lagi, lo udah selesai dengan dirimu sendiri, ya udah cerai. Karena lo mungkin pingin butuh identitas. Kalau kayak saya udah nggak butuh. Mami kapan pulang kumpul sama papi? Rencananya mungkin 22 tahun lagi lah ya. 22 tahun lagi. Karena kan sayang aku kalau ditinggal profesiku di sini gitu kan, sayang. Kan mau hidup di Indonesia itu juga harus butuh banyak duit ya, karena aku udah tua, nggak mungkin aku mau bekerja kan. Assalamualaikum Bunda Aniwu, semakin awet muda. Makasih abang, makasih. Udah di Indo aja Mi, kasihan papi. Enggak lah, kami sama-sama pengertian, sama-sama ngerti. Karena ada sesuatu, kalau ada yang sesuatu, kita kan hidup punya target gitu. Misalnya target saya 2 tahun lagi gue bisa, ya udah 2 tahun gitu. Itu yang komen tulisan Cina itu siapa? Itu ini spam. Aku insya Allah target 28. Aku insya Allah ya, lihatlah Allah gimana nginiin saya. Pinginnya sih secepatnya. Itu spam tadi. Bunda Ani ada kerjaan nggak aku ikut mami? Aku nggak tahu ya, karena aku tuh pakai, kamu di mana posisinya? Kalau di Indonesia ya coba aja, aku di Taiwan ya. Jadi seperti itu. Doanya sehat kayak raya, amin. Gini, berdoa bukan sehatnya masuk. Kayak raya itu jangan terlalu dijadikan acuan. Tujuan hidup ini harus kaya raya. Karena apa? Aku yang sudah pernah bertujuan hidup kaya raya, ternyata setelah mencapai itu jatuhnya kosong dan nol. Karena apa? Nikmatnya hidup itu bukan nilai kita kaya raya, tapi kita mengerti apa yang Tuhan titipkan ke kita, berikan ke kita itu cukup. Kita harus merasa cukup. Ya, jangan berpikir target kita kaya raya. Itu nggak akan pernah tercapai. Jadi yang harus kita pikirkan mulai setelah kayak mati nggak bawa apa-apa. Iya benar. Aku udah nyampe sih ya di tujuan hidup seperti itu gitu. Makanya aku prihatin ngeliatin medsos hari ini, banyak orang lagi viral kan itu masalah pesugihannya, masalah Gunung Kawi. Viral banget di Indonesia, kok ada banyak cerita-cerita seperti itu, sementara di luar negeri nggak ada gitu loh. Karena aku mau berpikir gini, Bunda Ani mau ikut sampean boleh nggak? Oh bisa. Saya selalu berdoa cukupkan hidupku. Iya, minta cukup. Jangan minta kaya. Karena apa? Semakin kita menginginkan sebuah kekayaan, kaya raya, itu kita makin kehausan. Akan selalu haus. Saya sering diselingkuhi, pengen pisah, gimana caranya? Itu gampang banget ya Bunda. Kalau kamu sering diselingkuhin, kamu itu tinggal bertanya sama dirimu sendiri. Seberharga apa tubuhmu, seberharga apa hidupmu Bunda? Gitu. Kalau Bunda hidupnya, diri Bunda nggak merasa berharga, nggak ada nilainya, ya udah stay aja, Bunda nggak usah berubah, tungguin aja laki Bunda. Nggak seperti itu ya. Perempuan cerdas bantu beresin rumah Bunda. Rumahku aja nggak ada yang beresin. Kenapa di Indonesia ke Gunung Kawi, luar tidak Bun? Nanti saya akan bahas. Nanti ya saya bahas. Aku mau ini Bu, itu tadi dulu. Targetku hidup tenang, damai. Salah nggak Bun? Ya itu aja. Targetnya hidup ini tenang, damai. Itu aja. Itu kejar aja dulu.
Jadi hidup itu kalau kepingin mencapai kebahagiaan, ketenangan seperti saya gini, apakah seperti saya nggak diberi masalah? Diberi masalah. Masalah saya juga banyak. Cuman karena saya itu sudah kembali pada diri saya, sudah berdamai dengan diri saya sudah punya trik, punya jurus, punya ilmu gimana menyikapi solusinya, menyikapi masalah seperti itu, menyikapi hidup ini. Saya udah punya ilmunya. Ilmunya ilmu apa? Ilmu tenang aja. Gitu. Ilmu sadar aja. Ilmu berdamai dengan diri kita itu ya tadi, ilmu pakai ilmu cukup, merasa cukup. Gitu. Tujuan hidupku yang penting cukup dan bahagia. Benar-benar itu penting sekali ya. Gunung Kawi ya, tadi aku mau ngejawab yang masalah sekarang lagi viral. Kenapa orang Indonesia itu mempercayai hal-hal mistik tentang kayak pesugihan kayak itu. Baik yang kalau aku sih percaya ya, percaya karena apa? Memang goib itu ada. Aku percaya kekuatan goib itu ada. Kekuatan goib itu memang ada, diciptakan Allah, yaitu untuk menguji manusia, menyesatkan. Ada setan, ada jin, ada hantu gentayangan, itu memang ada. Wujud itu ada, dunia itu ada. Kalau kita orang beriman, berfirman, kita kepercaya sama Tuhan, emang ada gitu. Itu memang untuk menginginkan manusia. Tapi padahal buat kamu yang lagi hari ini kelibet utang, amit-amit jangan sampai tuh nyentuh kayak gitu. Aku percaya kamu minta sama jin, ya akan dikasih. Aku percaya itu. Kamu ke Gunung Kawi sulit mesugihan, bisa sugih, bisa kaya. Aku percaya itu. Itu spam namanya. Tapi apakah aku percaya? Aku meyakini harus seperti itu? Enggak. Saya punya dua keyakinan. Gitu loh. Jadi saya punya tersendiri, sama-sama percaya. Ada orang yang percaya ke Gunung Kawi, nyupang, pesugihan, bisa sugih. Aku percaya. Tapi aku nggak mau melakukan karena saya tahu. Gitu. Saya punya metode sendiri. Saya juga nyupang. Sukses saya juga nyupang saya. Saya juga ngelakuin ritual. Ya kan? Ada seseorang yang melakukan ke Gunung Kawi ritual. Saya juga nyupang sama saya. Saya juga ritual, setiap hari saya ngelakuin ritual, berpuluh tahun saya ritual. Cuman ritual saya beda, gitu. Ritual saya tidak pakai duit, tidak pakai apa, cukup dengan air bersih. Itu aja, cukup dengan hati yang bersih, hati yang tulus, gitu. Dan nggak pakai tumbal. Ritual saya nggak pakai tumbal. Nanti kalian saya ajarkan supaya kalian nyupang bersama saya. Nggak pakai tumbal. Sukses bersama saya, dijamin bahagia, dijamin sukses, dijamin kaya, dijamin sehat, dijamin bahagia. Ikutin cara nyupang saya. Ya. Utang bisa lunas. Ini Allah udah buktikan semua ke saya. Saya terlibat utang miliaran lunas. Saya hidup dengan orang NPD, saya bisa keluar dari orang NPD. Ya. Saya minta apa, saya dikasih. Saya pingin mobil, saya dikasih. Saya pingin rumah bagus, saya dikasih. Saya pingin dikelilingin orang-orang baik, saya dikasih. Saya minta apa? Di usia saya yang ke-50 tahun, saya minta, ya Allah kalau masih ada laki-laki, aku mau laki-laki yang sayang sama aku. Itu pun dikirim. Seperti itu. Jadi untuk apa kita mesti ke Gunung Kawi? Saya percaya, yakin. Kalau kalian hari ini banyak utang, minta sama jin Gunung Kawi, yakin dikabulin, bisa kaya. Tapi konsekuensinya beda dengan cara nyupang saya. Nyupangnya Gunung Kawi katanya ada tumbalnya, keluarga, anak, apa. Kalau di nyupang saya enggak ada tumbalnya. Bahkan itu bisa sampai ke akhirat kita masuk surga enak. Nyupang saya sama Gusti Allah. Itu aja. Ritual saya gampang. Ritual saya hanya apa? Bersujud, bersabar, bersedekah, dan terus melakukan, bekerja. Itu aja ritual saya. Sama kok, ke Gunung Kawi juga harus bekerja. Ya kan, harus ritual, bakar dupa, nyiapin kembang, harus apa banyak juga, malah lebih ribet kata saya. Udah gitu tumbalnya ini, kalau saya nyupangnya sama Gusti Allah aja udah selesai. Saya hari ini dikasih sehat, dikasih apapun yang saya mau dikasih, dan gak ada tumbal sama sekali. Jadi mendingan kalian nyupang ngikutin cara saya gitu. Nyupangnya yaitu tadi pakai jurus ilmu ritual. Pertama ritual saya yaitu apa? Pakai air yang bersih untuk apa? Untuk terapi.
membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan kita, menghentikan perilaku kita yang gak benar. Dengan cara apa? Sholat. Setelah kita ritual sholat, sama kan ritual ke Gunung Kawi juga dimandiin air kembang. Kita malah enak ritualnya kan. Ritualnya cuman pakai air bersih, berwudu, ya kan? Digitu-gituin, udah begitu kita diriin sholat, udah sujud, ya kan? Sabar, ikhtiar, bekerja kan. Ikhtiar itu kan bekerja, berhasil. Mintanya yang tulus, pasti sukses. Itu ritual saya menjadi seperti hari ini sukses. Kamu pingin apa aja minta, dikasih. Sholat sekarang Mbak, alhamdulillah. Kalau aku dari dulu juga nggak pernah ninggalin sholat ya, walaupun cuman dulu nggak sekusuk hari ini, nggak sekusuk 6 tahun kesini. Sayang, kalau dulu itu ya kalau lagi ada sedih, ada masalah, cepet-cepet ngambil air wudhu, nangis, sholat, minta sama Allah, ya Allah tolong aku ya Allah, gitu-gitu kalau dulu gitu. Kalau sekarang enggak gitu. Sekarang ritualnya harus rutin gitu, jadi harus konsekuen ya gitu ya. Ritualnya itu sama kan di Gunung Kawi juga. Menurut ceritanya kalau ritual kamu enggak konsekuen juga kan bisa enggak dapat apa-apa gitu. Sama kita ke Tuhan juga sama gitu. Kalau pengen dapat berhasil ya terus ritual terus, akhirnya apa? Berhasil kok. Saya sekarang bisa hidup nikmat, bahagia, tidur tenang, sehat, awet muda, malah cantik. Makin tua bukan malah makin peot. Makin cantik, makin seger. Karena apa? Ya itu tadi. Ritualnya ritual beda. Nah, benar Bunda. Mantap Bunda. Nyupang cukup menggunakan air. Iya, air wudhu aja. Daripada lo ke Gunung Kawi ya. Ritualnya mandi, diliatin dukunnya, telanjang lah. Itu kan menurut cerita-cerita kan seperti itu. Udah gitu ujiannya suruh semedi, nanti perasaan dililit ular, didatengin buto ijo nih. Sama, kita juga di dalam ritual itu ada ujiannya. Kadang kita dikasih ujian, jualan gak laku, kita dihina orang, kita difitnah orang, itu ujian. Ujian dari ketabahan hati ritual kita, belum nyampe. Nanti kalau udah nyampe, sampai. Mantap Bunda, nyupang cukup menggunakan air wudhu dan laksanakan sholat. Iya, cuman itu aja. Kamu tahu nggak? Nikmat banget kalau orang udah mau berpikir seperti itu. Jadi hari ini yang kalian lagi terjebak utang, jangan pernah berpikir pergi ke Gunung Kawi. Ikutin ritual saya. Dijamin itu, dijamin. Saya jamin, dijamin. Tapi dengan cara ritual yang benar, gitu loh. Iya, makanya karena aku udah ketemu, udah ini makanya ilmuku aku sharein. Ayo nyupang bareng bersama saya. Gitu. Karena sekarang zaman kalau di luar negeri nggak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Karena orang sini lebih dulu yaitu kesadaran. Orang luar negeri, orang Jepang, orang Korea, orang Taiwan, negara-negara maju lain itu sudah lebih dulu dia menuntut ilmu kesadaran. Jadi orang kalau sudah makrifat, orang kalau sudah lebih dulu belajar mengenali kesadaran, itu apapun cobaannya tenang. Di dalam kasih kemiskinan tenang, dikasih ujian sebesar apa tenang. Emangnya kamu pikir aku nggak diuji? Selesai ujian saya? Belum gitu. Belum selesai ujianku nanti kalau aku masuk yang ukuran 2 meter itu, ya kan, kali berapa, setengah meter, nah itu selesai. Tapi kalau bisa kita masukin lubang itu, itulah lubang pembuka perpindahan kita ke alam yang lebih baik, gitu. Makanya nggak usah takut, nyupang sesuai yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Iya, nggak akan miskin, ya. Orang yang selalu hidupnya nggak berubah, nggak miskin aja, nggak bisa keluar dari kemiskinan karena dia nggak mau belajar, dia nggak mau ritual, dia nggak mau bertumbuh, dia nggak mau berkembang bertumbuh. Ya miskin terus, bodoh ya bodoh terus. Bahkan udah miskin, nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh,
merasa dia itu udah paling benar, dia udah merasa paling hebat, dia udah merasa paling tahu. Ini ciri-ciri orang yang akan selalu, kalau miskin, akan selalu miskin, gak akan pernah bisa berubah nasibnya ini. Orang yang gak pernah mau ritual, orang yang merasa dirinya itu udah merasa benar, ya kan? Orang yang merasa dirinya tahu dan gak mau belajar. Ini saya jamin sampai mati pun akan miskin. Bahkan walaupun dia lahir dari keluarga kaya, ini yang akan memiskinkan kita ini. Sifat-sifat seperti ini yang akan memiskinkan kita. Benar itu, istriku minta cerai gara-gara jatuh miskin. Istri minta cerai gara-gara jatuh miskin, kalau memang pilihan dia itu yang terbaik, kasih. Jangan pernah mempertahankan orang yang tidak lagi hatinya bersama kamu. Jangan, nggak perlu lagi. Kamu tanya aja, dek, nggak apa-apa kalau memang ini kamu mau minta cerai sama saya, ceraikan. Takut apa? Takut cerai nanti kamu ditinggal istrimu miskin? Belum tentu. Yang maha membolak-balikkan hidup kita ini bukan kita loh, Allah. Saat istrimu minta cerai karena kamu miskin, menurut aku itu cara Allah memanggil kamu, cepat-cepat nyupang, cepat-cepat ritual, minta kaya, ya Allah, jadikanlah aku orang kaya, ya Allah. Karena aku miskin, karena istriku nggak mau sama aku karena miskin. Gitu, ritual aja ke Allah. Bisa jadi dirubah, kamu tahu nggak? Dulu saya miskin sekali, sampai saya dihina sekali. Aku mencintai seorang lelaki karena aku miskin, nggak boleh hidup bersama saya. Itulah, tapi saya belajar dari luka. Jadi orang yang pingin sukses itu kenali luka. Kalau kamu luka, sakit nggak? Terus siapa yang melukain kamu? Gitu loh. Setelah kamu tahu yang melukain kamu, misalnya pasangan kamu mau nggak ngobatin luka kamu? Dengan cara apa? Tanya lagi ke diri kamu, ini ilmu loh. Seberharga apa hidup kamu? Seberharga apa diri kamu? Itu aja. Kalau kamu bisa tahu jawaban dari luka, kenapa orang dikasih sakit sama Allah? Biar sadar. Libur, ya ini kalau live tapi tiba-tiba juragan datang, ya gue stop, ya. Karena ini alat ritual juga nih, bos gue bikin, itu juga gue anggap itu ritual ini. Jadi gue mintanya sama Allah, ritual gue itu apa yang diperintahkan yang baik-baik. Allah mengirim ini bos saya ini, ibaratnya bos gue ini jin lah ya. Nah, Allah ngirim bos gue ini yang membuat setiap bulan ngisi dompet saya 50 juta, ya ini. Tapi dia bisa didatangkan lewat ke saya. Ya saya yakin karena ritual saya itu. Ya karena Allah, sekalipun dia bukan orang Islam. Tapi aku meyakinin aku bisa dapat gaji sebesar itu, aku bisa diberi majikan yang baik, yang bisa memberi gaji aku sebesar itu. Ya itu aku yakinin keberhasilan saya ini karena ritual saya, nyupang saya sama Allah gitu. Jadi ini hanya bosku, ini hanya sebuah mediasi aja, alat aja sih menurut aku. Ya benar nggak coba? Rezeki yang datang pada saya hari ini itu karena keberhasilan saya nyupang saya sama Gusti Allah. Jadi apa yang hari ini ada majikan setiap bulan ngisi rekening saya 50 juta, ya itu karena saya terus menginikan ritual. Kerja apa mbak? Kerja babu saya. Kerja saya babu. Jadi babunya janda kaya raya di Taiwan. Ya kerjaan saya gini aja. Tadi ada dia, ya saya rada-rada ya menghormatilah. Karena itulah jin penyupang saya yang memberi selalu, yang diperintah Allah yang suruh transferin ke rekening saya, ya ini bosku ini. Itu loh. Jadi apa-apa itu harus kembali lagi kesadaran. Ini bahasa warung kopi ya. Saya sengaja nggak bicara kayak bahasa ilmu apa orang sekolah tinggi ya. Saya pakai ibarat. Ini obrolan warung makan ya, obrolan warung kopi ini. Tapi punya skill pun. Ya, saya punya skill. Maka itu saya di depan sudah ngajarin kalian, kalau kalian hidup bersama orang yang salah, orang egois, orang NPD, gak perlu kalian sibuk-sibuk memperbaiki dia, ya. Tapi sibukkan kalian mengejar skill, mengejar kesehatan, mengejar tujuan. Itu aku bisa seperti hari ini seperti itu. Terus jangan lupa ritual. Jadi saat otak kita itu ngeblank, bingung cara penyelesaiannya, udah
Nyupang aja kayak saya, nyupangnya sama Gusti Allah. Ritualnya gampang, gitu. Ritualnya yaitu sujud, sabar, ikhtiar, bekerja. Sama orang-orang nyupang itu juga suruh bekerja. Nggak ada orang nyupang dari Gunung Kawi itu turun nggak kerja, tahu-tahu duitnya sekamar. Nggak ada, mereka juga disuruh jualan, disuruh apa gitu kan, sama. Tapi lebih nikmat nyupang sama Allah, gitu loh. Ritual sama Allah itu lebih nikmat. Kita nggak takut dikejar-kejar, nanti ada hantu, nanti ada buto ijo, nanti ada, tenang gitu loh. Yang penting kita kerja. Ditinggal aja orang NPD, iya, ngapain gitu. Pokoknya aku selalu di setiap live saya, ya, di setiap live saya ini saya selalu bilang, ribuan itu DM ke saya itu, Bun, aku belum bisa lepas, Bun. Bun, alhamdulillah, Bun, aku udah lepas, Bun. Bun, lega banget, Bun, kayak mati hidup kembali, Bun. Bun, makasih, Bun, habis nih itu ngikutin live Bunda hatiku tenang, Bun. Banyak banget itu yang DM saya seperti itu. Terlanjur sayang itu karena kemelekatan. Jadi kalau kamu terlanjur sayang, tanya, sebesar apa sayangmu pada dirimu sendiri apa pada orang? Kalau kamu lebih besar sayangmu pada orang, kamu nggak sayang pada dirimu sendiri. Aduh, tak tutup ya. Dia datang. Oke, bye-bye. Yo!